Salam alaikum bisayam hamasia, saudaraku ini dikasih oleh Tuhan, bertemu dengan saya kembali Pendeta Agustinus pada kesempatan ini. Saudara, saya percaya bahwa Anda sekalian sedang menyaksikan, mendengarkan video ini dalam keadaan diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan tuntunan Roh Kudus, di mana pikiran dan hati saudara selalu ada dalam damai sejahtera, dan engkau sedang mengalami jamahan Tuhan pada saat hari ini. Haleluya, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita memulai untuk menyaksikan pemberitaan firman Tuhan, lebih dahulu kita bersama-sama untuk berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah kami, sehingga kami boleh mengerti tentang kebenaran firman-Mu saat ini. Engkau mengurapi setiap kami, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan mengurapi secara khusus pakai mulut bibir hamba-Mu, sehingga menjadi alat dalam tangan-Mu untuk anak-anak-Mu yang mendengarkan, untuk anak-anak-Mu yang sedang menyaksikan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, damai sejahtera-Mu turun atas kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sedang menonton video singkat ini, saya percaya bahwa kita tetap di dalam iman kepada Yesus, kita tetap dalam iman kepada Tuhan yang selalu kita jadikan sebagai penyelamat yang setia, penyelamat yang ajaib, di mana ada di dalam hidup kita dan kita ada di dalam Dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran itu adalah sebuah kemenangan bagi kita lewat firman Tuhan. Artinya kebenaran itu tidak ada selain daripada hanya ada di dalam firman Tuhan. Dan memang firman itu sendiri adalah kebenaran. Puji Tuhan. Saudaraku, pada pertemuan untuk kali ini saya memberikan sebuah tema, yaitu sudut pandang logika yang membuat kita berpisah. Sudut pandang logika yang membuat kita tidak satu. Saudaraku yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat secara aturan dan hukumnya, bahwa kita bebas dalam segala hal, bebas mengeluarkan pendapat, bebas di dalam segala mengambil sikap, bebas di dalam segala membentuk apapun. Karena kenapa? Kita dilindungi, ada dalil bahwa kita adalah boleh melakukannya, bebas melakukannya. Apalagi sudah sampai bahwa itu hak asasi manusia kita. Bisa mengeluarkan pendapat, bebas untuk membentuk sesuatu. Karena kenapa? Didukung oleh undang-undang juga, apalagi undang-undang kita Indonesia. Dan disimpulkan dengan sebuah kata bahwa itulah toleransi, itulah demokrasi. Sehingga semuanya saudara, kita layak, boleh saja. Tetapi ingat, menurut kita manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai dasar firman Tuhan pada saat siang ini buat kita. Kita akan membaca di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sekali lagi saya bacakan saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Saudara, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang benar adalah firman. Kebenaran yang hakiki adalah firman. Saudara,
pada saat firman. Kan firman itu adalah Tuhan sendiri. Firman itu adalah Elohim sendiri. Saudara, ada kompromi kan? Memberikan firman, menurunkan firman, menyampaikan firman. Ada firman itu sendiri. Apakah saudara ada kompromi? Meminta kepada saya, meminta kepada Anda sekalian, meminta kepada pendeta gereja bahwa kira-kira boleh enggak firman ini kita akan berikan? Tuhan tidak pernah kompromi. Sehingga minta pendapat Anda. Minta masukan kita sebagai manusia. Minta masukan pendeta. Hanya untuk membentuk sebuah firman itu, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, harus kita sadar dan sepakat dengan itu. Bahwa tidak ada kompromi. Tuhan tidak kompromi dengan siapapun dalam menyampaikan firman-Nya, dalam mengadakan firman-Nya, karena Dia sendiri juga adalah firman itu sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, logika, sudut pandang yang selama ini membawa dan membuat kita tidak sama-sama, membuat kita tidak satu, karena selalu kita mengedepankan apa, saudara? Mengedepankan suatu, bahwa saya bebas, saya punya hak, terserah saya, pandangan saya seperti apa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, firman itu bukan untuk tebak-tebakan siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi firman itu adalah kebenaran yang hakiki. Bapak Ibu Saudara sekalian yang saat ini sedang menyaksikan, boleh saja kita berbeda, boleh saja kita melakukan sesuatu sesuai dengan pandangan kita. Tapi ingat firman Tuhan tidak dengan seperti itu. Firman Tuhan bukan untuk ditebak-tebak mana yang benar, mana yang salah, sesuai dengan pintarnya kita, sesuai dengan kebolehan kita. Sehingga apa, saudara? Itulah yang menjadi motif kita di dunia ini, apalagi di kalangan kita sebagai orang atau anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang percaya. Selalu mempertahankan ego bahwa hanya kami yang benar, hanya saya yang benar. Tentunya saudara, kalau sudah ada perkataan bahwa hanya saya yang benar, artinya sepihak kita sudah menghakimi, saudara. Artinya karena kita yang benar, yang lain salah dong. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini semoga kita semua terbuka hati bahwa perbedaan yang selama ini itu perbedaan yang sering kita buat sendiri, supaya ada perbedaan tampil beda, sehingga itulah warna-warni. Bapak Ibu Saudara sekalian, logika dan sudut pandang itu yang membuat kita berpisah. Saudaraku, untuk makan, engkau bisa pakai sendok, masukkan di dalam mulut. Engkau bisa pakai tangan, masukkan di dalam mulut. Engkau bisa pakai sumpit untuk masukkan di dalam mulut. Tapi ada hal yang memang kebablasan. Dia lempar ke mulutnya. Artinya kebablasan. Sama, saudara. Masuk di dalam mulut. Makanan sama, saudara, untuk konsumsi tubuh. Demikian firman Tuhan untuk kehidupan kita. Cuma kita cari perbedaan bagaimana caranya memasukkan di dalam hidup kita firman. Dan sering, saudara, kita kebablasan dengan itu, sehingga sudut pandang kita yang benar, orang lain salah. Mari kita sadar sama-sama, saudara, bahwa sudut pandang kita itu salah di hadapan Tuhan. Sebagai pendukung, ayat pendukung, saudara, kita baca di dalam 1 Korintus pasal
yang pertama ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang bodoh bagi dunia dipilih oleh Elohim untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Elohim untuk memalukan apa yang kuat. Logika keadaan kita yang sampai saat ini yang kita banggakan itu tidak sama dengan ukuran apa yang diukurkan oleh Tuhan. Ukuran yang kita pakai, saudara, logika yang kita pakai itu tidak sama dengan logika daripada Tuhan. Jadi jangan kita samakan. Engkau pintar, itu berkat Tuhan. Engkau hebat, itu berkat Tuhan. Tetapi ingat, itu bukan ukuran. Ukuran yang Tuhan pakai adalah ukuran hati yang memang rela menjadi seorang hamba, seorang murid, dan rela menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran itu sendiri. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya tekankan bahwa kebenaran yang hakiki itu adalah hanya firman Tuhan. Kebenaran itu hanya ada di dalam firman, bukan karena sudut pandang Anda, bukan karena kehebatan Anda. Dan engkau akan katakan dengan orang-orang yang lain bahwa mereka salah, hanya saya yang benar. Bapak Ibu saudara sekalian sedang menyaksikan program video singkat yang membuat kita selama ini tidak satu. Hanya dengan membedakan, hanya dengan membuat sebuah pandangan, hanya membuat sebuah logika dan menafsir itu. Sehingga seandainya kebebasan itu sudah ada, itulah yang selalu kita kedepankan, yaitu saya punya hak untuk berpendapat. Saya punya hak untuk mengeluarkan apa yang saya tahu. Benar, saudara. Engkau tidak salah dengan itu. Tapi ingat, firman Tuhan bukan teka-teki yang selalu engkau tebak bahwa yang benar ini, yang salah ini. Jadi ingat saudara, dosa yang kita lakukan dengan sebuah memakai logika ini dalam menghakimi orang lain, bahwa orang lain salah, hanya saya yang benar. Sampai kepada gereja, gerejaku yang benar, gereja kami yang benar. Tapi sebenarnya kebenaran bukan gereja. Kebenaran itu adalah firman. Dan firman itu adalah yang melakukannya, itulah yang mendapatkan sesuatu mahkota kemuliaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, bukan ukuran. Gerejamu besar, engkau hebat, engkau pintar, dan yang menjadi ukuran adalah apakah engkau sudah menjadi pelaku-pelaku firman kebenaran itu. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan pada saat siang hari, bahwa kembali kepada tema tadi, logika dan sudut pandang yang membuat kita tidak satu. Sekarang kita coba mulai perbaiki, saudara. Mulai coba sadari dengan itu. Kenapa itu yang kita kedepankan? Kenapa itu yang kita tonjolkan? Sebuah perbedaan. Sekarang Tuhan mau sebuah kesatuan hati. Bagaimana kita supaya satu hati? Bagaimana kita seia sekata? Itu yang Tuhan mau. Nah, terbalik. Yang terjadi, kita mencari tampil beda. Kita mencari sebuah hal yang memberikan kita lebih daripada yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian, pada kesempatan ini saya percaya bahwa Anda dalam keadaan damai sejahtera, menikmati pemberitaan firman Tuhan ini.
bahwa jangan pakai logika dalam kebenaran firman Tuhan, jangan pakai pandangan sendiri dalam melakukan firman Tuhan, tapi kebenaran itu ada di dalam firman. Bagaimana Anda supaya mengerti tentang kebenaran firman? Ada Roh Kudus yang mengajar saudara. Bukan pikiran Anda yang mengajar saudara, tapi Roh Kudus yang masuk ke dalam pikiran Anda, hati Anda. Itulah yang memberikan petunjuk bahwa firman kebenaran itu engkau lakukan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan andalkan pikiran. Semua yang saat ini Anda punya, semua yang saat ini sedang engkau memiliki, itu semua bukan sebuah ukuran. Tapi ukuran yang Tuhan berikan adalah lain, yaitu ukuran hatimu dan apa tingkahmu melakukan kebenaran itu. Bukan membuat gerejamu besar, bukan membuat daripada sebuah bangunan gereja mewah, bukan hartamu berkat Tuhan itu melimpah, bukan itu. Tapi yang Tuhan ini lihat, bagaimana engkau memperlakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana yang engkau lakukan setiap waktu. Engkau penuh kasih dengan orang, engkau penuh kasih dengan Tuhan, dan engkau melakukan kebenaran itu tanpa pandang bulu, tanpa penghakiman, tapi engkau melakukan dengan kerendahan hati semuanya. Saudara, berdoa, beribadah di gereja besar, apakah sama dengan beribadah di gereja kecil, di rumah-rumah, di tempat-tempat yang lain? Saudara, tidak ada beda. Kenapa? Bahwa mereka sedang berdoa untuk Tuhan. Mereka sedang menghadap Tuhan. Tuhan tidak melihat tempat, tapi Tuhan melihat hati yang sedang beribadah, yang sedang bersatu hati untuk memuliakan Tuhan. Disitulah dia hadir, saudara. Jadi jangan berpandangan bahwa hadirnya Yesus, hadirnya Roh Kudus, hadirnya berkat hanya ada di dalam gereja besar, hanya ada di dalam tempat-tempat yang mewah. Tapi dia ada, saudara, pada saat engkau menutup kamar dan engkau berdoa di sana, dan di situ ada daripada Tuhan, dan di situ ada berkat. Pada saat engkau menyerahkan diri sepenuhnya dalam tangan Tuhan, maka di situ dia ada menolong saudara. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa untuk ke depan, doa saya sebagai hamba Tuhan, saya katakan bahwa perbedaan kita bukan karena sudut pandang, bukan karena tafsiran, bukan karena disebabkan karena logika dan kepintaran kita, tapi biarlah semuanya ada persamaan kita sesuai dengan ukuran Tuhan, sehingga kita hidup dalam kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan yang singkat untuk kita pada saat ini. Saya percaya bahwa Anda sekalian damai sejahtera Tuhan akan turun bagi kita semua, sehingga firman ini menjadi suluh dan terang dan menjadi sebuah renungan bahwa sekali lagi saya katakan, kita beda bukan karena pendapat, kita beda bukan karena logika kita, tapi sebuah yang memberikan kesatuan hati bagi kita. Kesatuan kita adalah oleh kebenaran firman Tuhan. Boleh saudara, engkau tidak sama suku dengan saya. Boleh saudara, engkau tidak sama muka dengan saya. Engkau boleh tidak sama pendapat dengan saya. Tapi ada satu yang menyatukan kita, yaitu hanya dalam kasih Kristus oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian firman Tuhan untuk saat ini, dan saya percaya bahwa kita semua dalam kasih Tuhan yang sempurna. Terima kasih atas segala perhatian saudara, dan engkau pasti diberkati. Haleluya. Kita ketemu lagi pada program-program video berikutnya.